Bab 2450. Aku tidak mau. Makam Kaisar. Tidak lama kemudian, Miley dan Cynthia Zhou datang ke makam Kaisar. Makam Kaisar terletak di pegunungan. Tepat keduanya tiba di pegunungan ini, Miley merasakan kekuatan misterius. Di samping Miley, Cynthia Zhou berkata dengan lembut, "Energi Raja Kaisar." Tidak disangka setelah bertahun-tahun, energi Raja Kaisar di tempat ini masih begitu kuat. Miley memandang Cynthia Zhou, klan Zhou belum pernah masuk. Cynthia Zhou menggelengkan kepalanya, tidak bisa masuk. Miley sedikit bingung, kenapa? Setelah hening sejenak, Cynthia Zhou berkata, "Pertama, ada formasi pembantaian dewa yang ditinggalkan oleh Raja Kaisar Xiongqiu di sini. Formasi ini sangat kuat, bahkan sulit dihancurkan oleh Master Alam Nasib Gaib. Kedua, masih ada energi pedang yang ditinggalkan oleh kultivator pedang itu. Klan Zhou aku perlahan-lahan mengikis teknik formasi itu, tetapi energi pedang yang tersisa." Berbicara tentang ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Dulu klan Zhou aku juga ingin menghancurkan energi pedang ini, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Bukan hanya tidak berhasil, tapi juga kehilangan seorang Master Alam Nasib Gaib. Miley berkata dengan suara dalam, "Kamu ingin aku menghadapi energi pedang itu?" Cynthia Zhou mengangguk. Miley sedikit mengangguk, "Kalau begitu ayo masuk." Cynthia Zhou memandang Miley, "Apa kamu benar-benar kenal dengan kultivator pedang itu? Jika tidak kenal, masih ada waktu untuk mundur. Jika tidak, aku takut kita akan sulit untuk bertahan hidup." Miley tertawa dan berkata, "Ayo jalan." Saat berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Setelah hening sejenak, Cynthia Zhou juga mengikuti. Tidak lama setelah berjalan, Miley melihat sekelompok patung batu raksasa menumpuk tersebar di kejauhan. Selain itu, ada juga beberapa patung pria berbaju zirah. Miley tiba-tiba bertanya, "Nona Cynthia, apakah kerajaan Xiongqiu sangat kuat waktu itu?" Cynthia Zhou mengangguk, "Sangat kuat." Miley bertanya lagi, "Apakah ada seseorang di atas nasib gaib?" Cynthia Zhou menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Miley sedikit mengernyit, "Tidak tahu." Cynthia Zhou mengangguk, "Kami juga tidak tahu banyak tentang kerajaan Xiongqiu." Miley hendak berbicara. Pada saat ini, Cynthia Zhou tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, "Lihat ke sana." Miley melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari mereka, ada sebuah dataran, yang di atasnya berdiri puluhan makam, termasuk sebuah makam yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna merah emas, sangat mewah. Cynthia Zhou melihat ke makam emas dan berkata dengan lembut, "Itu seharusnya makam Diming, Raja Kaisar terakhir dari kerajaan Xiongqiu." Miley melihat sekeliling dan mengerutkan kening, hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Cynthia Zhou tiba-tiba berkata, "Situasinya." Miley menatap Cynthia Zhou. Cynthia Zhou menatap makam emas. Ada seseorang di dalam. Masih hidup. Ada orang. Miley hendak berbicara. Pada saat ini, gumpalan energi pedang tiba-tiba melayang dari langit seperti bulu. Melihat energi pedang ini, raut wajah Cynthia Zhou berubah sesaat. Ini persis energi pedang dari kultivator pedang itu. Pada saat ini, Miley merentangkan telapak tangannya. Energi pedang perlahan melayang ke tangannya. Energi pedang memiliki spiritual. Jangankan energi pedang dari 3 pedang, bahkan energi pedangnya sendiri sudah hidup. Miley melihat energi pedang di tangannya. Dia tersenyum, "Di mana kakak tertua?" Energi pedang bergetar sedikit, seolah merespons. Miley terdiam. Maksud energi pedang, kakak tertua sudah pergi ke tempat yang sangat jauh, jauh sekali. Setelah beberapa saat, Miley menarik pikirannya, melihat energi pedang di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Ikut aku saja."
Energi pedang sedikit bergetar, tampak sangat bahagia. Miley menyimpan gumpalan energi pedang dan pada saat ini, sekelompok makam emas di kejauhan tiba-tiba sedikit bergetar. Di samping Miley, Cynthia Zhou berkata dengan suara dalam, "Hati-hati." Miley melihat ke makam emas. Pada saat ini, makam emas itu terbuka, kemudian seorang pria paruh baya berjubah naga perlahan melayang. Cynthia Zhou berkata dengan lembut, "Diming." Miley memandang Diming, diam-diam waspada. Pada saat ini, Diming tiba-tiba membuka matanya dan matanya tertuju pada Miley. "Kultivator pedang itu siapanya kamu?" Miley berkata, "Dia adalah kakak angkatku." Cynthia Zhou menoleh, "Kakak angkat?" Miley mengangguk. Ekspresi Cynthia Zhou terlihat agak aneh. Di kejauhan, Kaisar menatap Miley. "Dia sangat kuat, tetapi kamu sangat lemah. Bagaimana dia bisa jadi kakak angkatmu?" Miley terdiam. Bajingan ini pandai bicara tidak? Tidak heran dia dipukuli begitu parah oleh kakak tertuanya. Di dunia, sangat penting dalam hal berperilaku dan berbicara. Diming tiba-tiba bertanya, "Di mana dia sekarang?" Miley memandang Diming, "Apa?" Diming tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apa?" Miley berkata, "Kamu ingin balas dendam?" Diming menjentikkan lengan bajunya, lalu tersenyum, "Memangnya tidak boleh?" Setelah hening sejenak, Miley berkata, "Siapa yang memberimu keberanian?" Diming terkekeh, "Kenapa, menurutmu kakak tertuamu kuat?" Miley sedikit mengernyit, "Tidak kuat, kerajaan Xionghiu kalian akan jadi seperti ini." Diming terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Menurutmu apa yang terjadi pada kerajaan Xionghiu aku?" Miley sedikit mengernyit. Saat ini, Cynthia Zhou tiba-tiba berkata, "Ada yang tidak beres." Begitu suaranya jatuh, makam-makam di kejauhan tiba-tiba bergetar sedikit dan saat berikutnya, semua makam itu terbelah, para master keluar satu persatu. Saat orang-orang ini keluar, wajah Miley dan Cynthia Zhou berubah drastis. Semua adalah alam nasib gaib. Total ada 49 alam nasib gaib. Begitu banyak alam nasib gaib. Bukan hanya Miley, bahkan ekspresi Cynthia Zhou berubah. Diming memandang Miley, tersenyum dan berkata, "Konyol sekali, kamu masih berpikir bahwa kerajaan Xionghiu ku dihancurkan oleh kultivator pedang itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir seperti itu?" Miley melirik Diming, tetapi tidak berbicara. Cynthia Zhou tiba-tiba berkata, "Yang mulia, jika bukan karena kultivator pedang itu, kenapa kerajaan Xionghiu?" Bicara sampai di sini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Apakah kerajaan Xionghiu sudah musnah? Tidak. Bukan hanya tidak musnah, tapi malah menjadi lebih kuat. Perlu diketahui, menurut catatan sejarah kuno, waktu itu kerajaan Xionghiu tidak memiliki begitu banyak alam nasib gaib. Dan sekarang, ada 49 alam nasib gaib di kerajaan Xionghiu, ditambah dengan Diming ini, maka ada 50 orang alam nasib gaib. Barisan ini, harus dikatakan, sangat menakutkan. Saat ini, Diming tiba-tiba berkata, "Kalian sepertinya sangat bingung." Cynthia Zhou sedikit mengangguk, "Aku agak bingung, karena sejauh yang kami tahu, kerajaan Xionghiu tidak memiliki begitu banyak alam nasib gaib." Diming tersenyum dan berkata, "Pada awalnya, memang benar tidak ada." Saat mengatakan itu, dia melirik orang-orang di belakangnya, kemudian berkata sambil tersenyum, "Kami meninggalkan sebagian besar orang di kerajaan kami, lalu mengumpulkan sumber daya kami, kemudian memberikannya kepada orang-orang terbaik di kerajaan Xionghiu, mengerti?" Cynthia Zhou sedikit mengernyit, "Meninggalkan sebagian besar anggota klan." Diming mengangguk, "Ya." Cynthia Zhou terdiam. Hatinya terkejut.
Meninggalkan sebagian besar anggota klan, apa artinya ini? Artinya Diming dan yang lainnya menjarah semua sumber daya waktu itu, kemudian meninggalkan orang-orang di kerajaan Xiongqiu dan akhirnya memusatkan sumber daya tersebut pada orang-orang paling jenius di kerajaan Xiongqiu. Apa hasilnya? Hasilnya adalah setelah bertahun-tahun, para kultivator biasa di kerajaan Xiongqiu semuanya meninggal, tetapi orang-orang di belakang Diming ini melangkah lebih jauh dan mencapai nasib gaib. Kejam. Cynthia Zhou melirik Diming dan yang lainnya, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Mile tiba-tiba bertanya, lalu apa yang terjadi antara kakakku dan kamu? Diming memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, dia dulu datang ke kerajaan Xiongqiu dan ingin menantang aku 1 lawan 1, tetapi aku sedang pelatihan tertutup saat itu, jadi aku memintanya untuk menunggu beberapa waktu. Tapi, dia sepertinya ada urusan, jadi dia hanya meninggalkan energi pedang dan pergi. Kemudian dia bilang kepadaku jika aku sudah keluar di masa depan, aku hanya perlu menghancurkan energi pedangnya dan dia akan muncul. Dan hari ini, aku baru saja keluar dan hendak menghancurkan energi pedangnya dan kamu datang. Mile terdiam. Oh sial. Kebetulan sekali. Diming memandang Mile, tersenyum dan berkata, karena kamu bilang kamu adalah adik angkatnya, maka aku akan berdiskusi denganmu dulu, cari dia dan cari kamu itu tidak ada bedanya. Wajah Mile penuh garis-garis hitam. Sial, bedanya sangat besar. Dimeng hendak menyerang, tapi Mile tiba-tiba berkata, bukankah dia meninggalkan energi pedang untukmu? Kamu harus bertarung dengan energi pedangnya dulu. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, energi pedang kakak tertua muncul di tangannya. Diming menatap Mile, kamu ingin aku bertarung dengan gumpalan energi pedang? Mile mengangguk. Diming menyipitkan matanya sedikit, kamu sedang menghinaku. Mile. Diming berkata lagi, atau kamu merasa kamu tidak sebaik gumpalan energi pedang ini? Wajah Mile penuh garis-garis hitam. Sial, kakak tertua juga, tidak pernah menyelesaikan semua hal secara menyeluruh, dulu harusnya langsung taklukkan orang ini. Saat ini, Diming tersenyum dan berkata, ayo kita bertarung. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, kamu adalah lawan yang dicari kakak tertuaku. Jika aku bertarung denganmu, aku khawatir dia akan merasa tidak senang, kamu. Diming sedikit mengernyit, kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Karena kamu adalah adik angkatnya, apakah ada beda antara aku lawan kamu dan aku lawan dia? Wajah Mile sangat gelap. Menara kecil tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, perbedaannya sangat besar. Mile. Pada saat ini, tangan kanan Diming tiba-tiba menyebar. Untuk sesaat, ruang waktu di sekitarnya di depan Mile tiba-tiba tumpang tindih dengan cepat. Pada saat ini, setidaknya ratusan ribu kali ruang waktu saling tumpang tindih. Dalam sekejap, Mile merasakan tekanan ruang waktu yang sangat menakutkan. Cynthia Zhou menyipitkan matanya sedikit, ada jejak keseriusan di matanya. Lawan adalah master di atas nasib gaib. Pada saat ini, pedang biru gaib di tangan Mile tiba-tiba terbang keluar. Puff. Segera setelah pedang biru gaib dilepaskan, ruang waktu yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya musnah secara langsung. Melihat adegan ini, Diming sedikit terkejut, kemudian tersenyum, kamu juga tidak selemah itu. Mile tersenyum dan berkata, kamu benar-benar akan melawanku. Diming mengangguk, tentu saja, kamu juga bisa memanggil kakak tertuamu. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku akan memanggil kakak tertuaku. Diming. Mile merentangkan telapak tangannya, energi pedang kakak tertua perlahan melayang di depan Diming. Kamu ingin cari dia,
sangat sederhana. Kamu rasakan energi pedang ini, aku yakin kamu harusnya bisa merasakannya. Diming melirik energi pedang di depannya. Setelah hening sejenak, dia menatap Mile. Lupakan saja. Ini terlalu merepotkan. Lebih baik aku bertarung denganmu. Kamu serang saja. Mile. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, bagaimana ini? Mile berpikir sejenak, lalu dia berjalan ke arah Diming, lalu menyerahkan pedang biru gaib kepada Diming. Aku akan mengubah lawanmu, kamu pegang pedang ini dan rasakan, seseorang akan mencarimu. Diming melirik pedang biru gaib, lalu menatap Mile. Aku tidak mau. Mile. Menara kecil tiba-tiba berkata, sudah berakhir. Orang ini tidak mengikuti aturan. Bersambung.